Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qulillah a'budu mukhlishan lahuddin. A'budu mukhlishan lahuddini. Jamaah Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Mukhlishan lahuddin. Katakanlah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku diperintahkan, ini umirtu, sesungguhnya aku diperintah an a'budallah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, keadaan ibadah itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah, lahuddin, dalam menjalankan perintah agama yang lurus. Wa umirtu, dan aku juga diperintah li'an akuna, agar menjadi awalul muslimin, li'an akuna awalal muslimin, menjadi orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Qul, katakanlah, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya aku ini takut ya Rasulullah, akan azab yang akan ditimpakan pada hari yang besar. In asaitu, jika aku durhaka kepada Tuhanku. Qul, katakanlah, qulillah, katakanlah, hanya kepada Allah. A'budu mukhlishan lahuddini, aku beribadah, aku menyembah, aku mengabdikan diri kepada Tuhanku penuh dengan ikhlas, keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Jemaah, ini dalam surat Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 14. Inilah yang dilakukan Rasulullah di dalam melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh
seluruh aspek kehidupan yang dijalani itu tidak lain an a'budallah mukhlishan lahuddin. Kita pun juga begitu. Kita pun juga mengikuti terhadap Rasulullah. Apa yang kita lakukan? Ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan kerelaan dari Allah. Kalau boleh juga ingin mendapatkan nilai dari Allah. Karena ada nilainya juga, karena juga ada nilai al-jaza. Jaza artinya balasan. Jazauhum bagi orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu memang hari-hari begitu. Hari-hari kita mendengar beriman dan beramal soleh, memang itu pekerjaan kita. Gak ada lain, iya gak ada yang lain. Beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kita ini memang tidak berfaham sekuler, Pak. Urusan dunia sendiri, urusan agama sendiri, enggak. Seluruh hidup kita adalah urusan agama. Seluruh hidup kita adalah sistem hidup Islam. Nah, banyak orang yang mengarahkan hidup ini dibedakan. Urusan dunia dibedakan, urusan beribadah dibedakan. Islam tidak. Jadi wa umirtu li an akuna awwalal al muslimin, diperintahkan kepadaku untuk menjadi yang pertama kali berpasrah diri kepada Allah. Jadi totalitas, makanya al-Islam ay bermakna aslama. Minal wazn aslama wa salima. Islam itu kata dasarnya dari aslama. Ibnu Qayyim mengambil itu. Aslama, menyerahkan secara totalitas seluruh kehidupannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aslama. Itu baru diridhai oleh Allah. Menyerahkan diri secara totalitas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sibghat Allah, dicelup ke sistem hidup yang ditetapkan oleh Allah. Mana sekarang sistem yang lain yang lebih baik daripada sistem Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Li'an akuna awalal muslimin, menyerahkan totalitas aslama. Kenapa? Salimah. Kita ingin selamat. Karena kehidupan kita ini selamat bukan saat ini saja. Keselamatan kita itu juga masa yang akan datang. Kita ini punya kok hari esok. Percaya atau tidak, besok itu hari Ahad, Pak. Dan Ahad akan datang dan itu kita yakini. Masa kita nggak yakin bahwa esok hari Ahad? Kecuali kalau malam ini meninggal, baru tidak ketemu dengan besok hari Ahad. Orang sering menggambarkan kayak pengarang akhirat, wow jauh yang akan datang. Esok percaya enggak? Esok hari Ahad. Percaya ya toh. Hari berada kita di alam kubur yang enggak percaya. Kita jangan-jangan besok pergi ke Amuntai, kan pindah. Ada yang membawa besok kita ke Amuntayana. Lah kita. Matilah kita menuju ke alam kubur.
Demikianlah hidup hari-hari kita seperti demikian. Tapi orang tidak percaya. Kalau kita totalitas, kapan kita meninggal, urusan Allah. Sampai Allah itu memberikan penjelasan kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah mengatakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu tidak mau mati, lari dari kematian, maknanya tidak mau mati. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bernyanyi. Ada di WA itu. Rabah. Ada. Lagi ngomong rabah. Nah, yang menjadi persoalan itu tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu itu akan dikembalikan kepada Allah, yang Allah itu menjelaskan dirinya, mengetahui tentang yang gaib dan yang nyata. Allah menciptakan, Allah tahu betul terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, yang nyata, yang tidak nyata. Itulah Tuhan kita. Dengan keikhlasan dalam beragama dan mengakui bahwa kita ini menyerah total dan yakin kita akan diselamatkan oleh Allah. Ada nilainya. Ada nilai kehidupan kita. Jadi bukan berarti keikhlasan itu tanpa nilai, ada nilai. Cuman dalam melaksanakan itu benar-benar karena Allah atau tidak. Sama halnya Pak, kita jadi tukang. Ya Nuna, baiki rumah kami. Dari berapa? Ya sudah ada nilainya kayak orang jual ya. Kayak orang 150 sehari. Iya betul. Kemudian dia mengerjakan dengan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan yang ada. Ada nilainya? Tidak ada. Begitu boleh diberi 150. Tenang hati. Demikian juga kita. Jadi kalau ada sebagian ahli tasawuf, ahli sufi yang mengatakan, siapa yang beribadah ingin mendapatkan surga, maka ya Allah, masukkanlah ulun ke neraka. Kalau ulun beribadah ingin dikeluarkan dari neraka, masukkan juga ke neraka. Apa? Apa meniadakan Allah? Kita nggak usah meniadakan terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Dalam beragama terlalu sulit Pak seperti itu. Apa orang beragama dan ikhlas kemudian tidak ada apa-apanya? Ya ada. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian apa embel-embelnya dia banyak duit atau tidak banyak duit, itu kan urusan Allah. Allah sudah membentangkan rezeki kepada kita dan wayak kedir dan menentukan. Cuman kadang-kadang kalau kita ini menjadi orang sugih, menjadi pejabat, populer Pak pengajian. Oke. Kadang-kadang aku dihandak di mana? Kalau aku jadi kepala dinas, nah, hendak ke masjid kita sopan aku. Orangnya aja Pak. Ulun justru kagum kalau ada kepala dinas, bang, azan. Azan.
Itu luar biasa. Dia tidak menempatkan apa-apa soal bahwa dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan duit banyak, hidup di dunia suge, itu kan karunia dari Allah. Bahwa beribadah tetap. Itu makanya orang sujud itu dahi lebih rendah dari pantat. Makanya juara kampung kita kan, itu orang berdahi. Ya. Begitu sembahyang lebih rendah dari pantat. Kepala kampungnya burit, Allah biar rendah. Tetapi justru ketika ia lebih rendah, ia lebih senang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kita disuruh khusuk. Itu dari detik ke detik, itu tetap kita berdialog dengan Allah, tetap kita memuji kepada Allah. Walaupun nggak ngerti umpamanya mendengarkan imam baca Quran tadi, itu dengan sastra Al-Quran saja, katakan kita sastra, itu luar biasa indahnya Al-Quran, dan kita tidak pernah bosan baca Fatihah hari-hari, kita nggak bosan. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, menjalankannya dengan ikhlas sebagai makhluk yang paling terbaik, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Suatu gambaran bahwa surga Aden itu mengalir sungai. Di surga mengalir sungai. Gambaran orang Arab susah mencari air, Pak. Digambarkan surga itu ada air. Mun kita di perumahan kin banyak. Karena Quran diturunkan di kondisi di Mekah, di Madinah, susah air. Kita pun juga tetap juga kalau berisi rumah, kemudian ada pancaran banyu, ada mata air, tenang, Pak. Karena air itu menyenangkan kita. Ada gemericik. Jadi ulun pernah kuliah di Ciawi di Jakarta, Ciawi di Bogor, naik ke atas, turun ke bawah, ada perumahan. Di atas perumahan itu ada rumahan lah. Kita belajar di tempat yang luas, ya seperti rumah kampung. Di bawahnya kolam, gemericik banyu, Pak. Gurunya dari Arab, Mai. Nahnu fil jannah. Kita di surga. Di surga. Gurunya di bawah, ustadznya. Gemericik banyu dari atas ke bawah. Ada persawahan. Ada iwaknya. Bila makan lebih nasinya cemplungkan ke kolam. Iwaknya, ya Allah. Ada nang habang, ada nang kuning. Kita biasa orang seperti di surga. Seperti di surga. Khalidini fiha. Kekal, Pak, di surga itu kekal. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Suatu kalimat yang luar biasa, sudah kekal abadi pula. Penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang kada dulak. Di dunia ini, Pak, bisa dulak. Di surga nggak ada dulak. Ulama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabihah. Setiap kita didatangkan rezeki, makanan, minuman macam-macam. Loh, semalam ini kan seperti ini juga. Begitu dirasakan, loh, kenapa jadi beda?
Kenikmatan selalu berbeda walaupun sama jenisnya. Allah sudah memberikan gambaran seperti itu. Ada aja kita beribadah. Luput sama sekali hidup ini Pak. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Apa ujar Rasulullah? Sesungguhnya aku ini takut. Rasulullah aja punya rasa takut. Jika aku berbuat kemaksiatan, maksiat sini maksudnya durhaka. Durhaka di sini maksudnya mengingkari perintah Allah. Jadi takutnya luar biasa bila mengingkari perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, luput amal perbuatan kita, ucapan kita. Kenapa? Azab yaumin azim, azab yang ditimpakan pada hari yang besar, yakni hari akhir kelak. Takut kita Pak. Nanti ada bab tersendiri tentang sifat-sifat neraka. Ada khusus harus kita pahami juga. Untuk menumbuhkan rasa takut itu penting sekali Pak. Walladzina wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nari ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sebelum ayat itu Allah memberikan satu perbedaan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko? Apakah sama orang beriman dengan orang fasik? Apakah sama orang yang mengimani, orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat kemaksiatan dan durhaka? La yastawur. Allah menjawab sendiri. Ya gak sama lah. Kok bisa menyamakan sih orang yang beriman dan orang yang fasik? Gak sama. Belum lagi bicara masalah hati waktu hidup di dunia. Jauh bedanya. Orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang tidak dekat dengan Allah. Urusan dunia ini urusan lapah Pak. Tapi karena kita memang diberi dunia ini, ya sudah kita nikmati aja dunia. Walaupun lapah kita nikmati. Apanya di dunia ini yang kada lapah? Lapah Pak. Seorangan lapah, bebini lapah, diisi anak lapah, kada diisi anak lapah, diisi cucu lapah, kada diisi cucu lapah, lapah terus. Makanya lalu ada kematian. Hanyar nyaman. Coba apanya yang nyaman di dunia ini? Kada ada Pak. Kecuali dia memiliki keimanan dan ketakwaan, baru nyaman. Orang sugih itu berisi truk banyak, berisi motor banyak, berisi bis banyak. Mana suah naik bisnya? Berisi rumah panjang rumahnya Pak. Mulai dari muka ke belakang. Suah juga kampun rumah itu melihat nang di belakang. Di Ahmad Yani itu rumah panjang. Tapi kada suah dibuka. Orang mestinya rumah nang panjang itu datangkan anak-anak yatim sehingga melihat rumah nang harak. Ujar seorang. Kan mestinya begitu. Bagaimana orang akan mengayakan bahwa dirinya itu kaya kalau tidak ada yang melihat, kan begitu. Jadi kalau ingin dirinya ingin disebut dengan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, datangkan orang ke rumah. Lo melihat maharatnya.
Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat tinggalnya di surga al-ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Sebagai tempat tinggal oleh karena balasan terhadap yang mereka amalkan. Loh, setitik kebaikan ditulis oleh Allah. Allah ingin menjelaskan bahwasanya apa yang kita lakukan itu enggak sia-sia. Yang kita lakukan itu enggak sia-sia, ditulis oleh Allah. Ditulis oleh Allah. Allah enggak lupa. Ditulis. Allah telah menugaskan penulis-penulis. Bukan Allah tidak mampu, Allah mampu, tahu Allah. Cuman supaya kita ini tahu bahwa demikianlah manajemen Allah itu. Manajemen yang sempurna apa ya? Manajemen yang sempurna, enggak acak-acakan. Yang menulis ada, Allah tahu tulisan, bukan Allah tidak tahu. Tanya kenapa jadi Allah ada pembantu, Allah kada mampu kah? Ikam nggak ada pintar. Allah tahu, bukan Allah tidak tahu. Tempat tinggalnya nuzulam bima kanu ya'mal. Wa amal ladzina fasaku. Adapun orang-orang yang fasik dan durhaka, yang dia tidak pernah mohon ampun kepada Allah atas kedurhakaannya. Fama wahumun nar, maka tempat tinggalnya di dalam neraka. 3000 tahun neraka itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun dibakar ikhmarrat, memerah. Dibakar 1000 tahun kemudian setelah memerah menjadi apa itu ya? Dan 3000 berikutnya iswaddat, menjadi menghitam, membiru. Sedangkan kita memanaskan api memanaskan air di atas api saja dalam waktu 5 menit itu panasnya sudah luar biasa. Makanya diterangkan dalam hadis Imam Bukhari, api yang ada di dunia ini adalah satu dari bagian 70 api yang ada di dalam neraka. Satu bagian. Bukan apa-apa, ini supaya kita itu ada rasa akhafu, takut. Apa dikira mudah untuk meningkatkan ibadah itu susah, Pak? Pengaruhnya besar. Sehingga bukan malah menjadi rajin, kadang-kadang bisa menjadi turun dalam hidup. Satu bagian daripada 70 derajat api yang ada di neraka. Satu ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala disiram dengan air oleh Allah 70 kali. Jadilah api yang dapat kita pakai itu. Jadilah api yang bisa kita pakai. Jadilah panas yang ada pada kita itu. Itu sudah disiram oleh Allah 70 kali. Kalau karena disiram 70 kali itu kayak apa? Leleh luar biasa. Itu gambaran. Nanti begitu orang ke neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Ada lagi masih apa? Batu-batu yang telah disembah oleh manusia, pohon-pohon yang disembah oleh manusia, kuburan-kuburan yang disembah oleh manusia, itu akan menjadi bara api, termasuk manusianya itu sendiri. Jadi di bawah dasarnya sudah panas sedemikian rupa, di atas seperti itu.
Kok yang nggak takut-takutnya? Malah menawarkan diri. Biar aku masuk neraka. Karena kalau ada dana menempati mubadiram. Ini manusia yang kayak apa nih? Menawarkan diri. Kalau seberataan masuk surga, siapa yang menempati neraka? Luput sama sekali hidup ini, Pak. Tidak semudah yang kita gambarkan, Pak. Kalau sudah air itu terkena oleh tinta, itu susahnya bukan main untuk mengambil supaya air itu menjadi bersih. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap mereka minta kepada Allah. Maaf, setiap mereka itu berkehendak, berkeinginan untuk keluar dari neraka. Uidu fiha. Gak bisa keluar. Dikembalikan lagi. Sambil malaikat mengatakan, Dhuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan. Rasakan. Ini gambaran, Allah menggambarkan orang-orang yang nanti di dalam neraka. Rasakan. Rasakan siksa api neraka yang kamu dulu waktu di dunia menjadi orang-orang yang mendustakan. Jadi Rasulullah mengatakan, Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Kulillah. Katakanlah hanya kepada Allah. Katakanlah ya Muhammad, hanya kepada Allah. A'budu mukhlisan lahu dini. Hanya kepada Allah aku menyembah dengan penuh keikhlasan kepada Allah dalam menjalankan syariatku. Dalam menjalankan syariatku. Dan syariat yang ditimpakan, yang dilimpahkan kepada kita, itu bukan untuk merusak kita. Mana ada syariat Allah yang membawa kita sengsara? Tidak ada. Tidak ada. Cuman kadang-kala manusia tidak mengetahui syariat yang sebenarnya itu apa. Bagaimana contoh Rasulullah. Kita hanya kadang-kadang yang melanggar terhadap tuntunan itu sendiri. Kalau tidak, enggak apa. Seperti zaman Rasulullah sesungguhnya, kalau orang itu bisa bertayamum, kenapa tidak bertayamum? Justru ketika ia kepalanya kena batu, ya, kemudian luka di kepala itu, kebetulan ia biar kepalanya sakit, lalu bersalahan laki bini. Udah sakit tuh bersalahan laki bini pulang. Kepalanya sakit panang sebutingnya itu kada sakit, nah itu pulang. Lalu anak mandi, anak sembahyang. Musimnya musim dingin. Para sahabat rupanya tidak tahu atau tidak ingat kemandinya. Oh dimandi iya, mandi sampai ke kepala sini. Matilah iya. Rasulnya. Itulah jemaah yang ulun muliakan. Loh, tanda ikhlas itu macam apa? Tanda ikhlas itu apa kadang yang kita lakukan? Mukhlison, kholison, lahuddin. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Rawahu Muslim.
Innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah itu mencintai terhadap hamba. Hamba yang macam apa? At-taqiyah, hamba yang bertakwa. Hamba al-ghaniyah, hamba yang hatinya selalu merasa cukup. Al-ghaniyah ini maknanya di sini adalah al-qanaah. Bujur kaya tapi ia qanaah. Al-iqna, dia merasa cukup. Sedikit merasa cukup. Karena ia merasa bahwa Allah SWT tidak membiarkan terhadap makhluknya. Kita ini kan tidak dibiarkan, Pak. Tinggal ketika kita menerima rezeki dari Allah, apakah mampu kita untuk al-ghaniyah, al-qanaatu, al-iqna, mampu untuk qanaah, menerima apa yang telah menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khafiyah yang suka mengasingkan diri, yang suka menyembunyikan diri. Maksudnya mengasingkan diri, menyembunyikan diri, berarti amalannya pun sering tidak ditampakkan kepada orang lain. Kecuali sesuatu yang memang tampak. Hari ini orang melihat pian. Kenapa? Karena memang kita dalam majelis taklim. Pian melihat ulun. Tapi kita tidak pernah merasa bahwa kita ingin memamerkan terhadap apa yang kita lakukan. Antum syuhada'u bainakum. Kamu adalah menjadi saksi di antara kalian. Ulun menyaksikan pian, pian menyaksikan ulun. Sebagai tanda bahwa kita telah melakukan kebaikan. Ada amalan-amalan yang memang tertampak, terlihat. Makanya nggak bisa Pak kita mengatakan, aku kada kawa itulah ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Anunya, asaria hati. Nah, lu ada loh Pak. Dijawab oleh Ibnu Qayyim. Ar-riya'u makhafatur riya', apa namanya itu, bukan apa ya, al-amal makhafatur riya' humaqo. Jadi al-amalus soleh, amal soleh, takut kalau disebut dengan riya, itu dungu. Humaqo itu kakaknya al-jahal, bungul. Kalau bahasa kami amuntai, tambuk. Intalo orang ada jadi itu. Tambuk kan nih. Nah, itu alahan pada bungul. Al-fi'lul khair makhafatur riya' humaqo. Perbuatan baik takut disebut dengan riya, itu dungu. Kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, bahwa orang melihat tentu. Kenapa tidak? Apa harus kita melewat pintu belakang sana supaya orang tidak tahu? Ya. Ada perbuatan-perbuatan yang memang diketahui orang. Kalau kita silaturahim, apa harus kemudian orang tidak tahu? Sembunyi-sembunyi ditutup muhanya. Makanya terus terang saja Pak, Muhammadiyah itu tidak menganjurkan kita untuk menutup muka bagi perempuan, karena pasti dianjurkan, biasa aja. Supaya orang juga tahu. Itu namanya egois, ya, sebagian. Sebagian juga berpaham, enggak, harus ditutup. Nanti akan menimbulkan fitnah, itu pendapat. Tapi Muhammadiyah enggak, Pak. Udah tidak mewajibkan, tidak menganjurkan. Tidak, supaya paham. Kalau seorang dosen melihat mahasiswi tertutup kan agak susah, Pak. Tergantung bagaimana hati. Tergantung bagaimana hati. Oh enggak Pak, tetap juga itu masing-masing pendapat. Ini di Muhammadiyah seperti itu, Pak. Tapi kalau hendak ditutup ya muha-muha seorang, ya tutup Pak itu. Ada Pak. Cuman masing-masing pengambilan hukum ini berbeda gitu.
Oh di sini kalau isi bini harus ditutup biar laki aja yang melihat. Terserahmu bini-binimu juga. Cuma secara umum Muhammadiyah tidak. Karena memang seperti sembahyang. Orang sembahyang mau hanya dibuka. Telapak tangan juga dibuka. Supaya tahu dalam transaksi jual beli. Oh begitu. Itu perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman. Innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ibnu Mubarak mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi. Dan janganlah dengan popularitas. Sebenarnya kita ini walaupun tidak populer, ya orang lain yang mempopulerkan, terserah orang, kita tidak. Apakah menjadi penceramah supaya populer? Ya enggak lah. Rugi Pak, kita berbuat keriaan itu rugi. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Kalau kita beramal kemudian ingin dinilai orang. Orang menilai silahkan. Kalau toh menilai langsung kepada kita, kembalikan kita kepada Allah. Mahikam pintarnya. Ini alhamdulillah. Sugihnya bangkai. Alhamdulillah. Wah, awaknya, lemaknya. Alhamdulillah. Itu aja nama sopan. Mah kurusnya. Alhamdulillah juga. Orang kurus itu biasanya makannya banyak Pak. Ya, orang bertakon. Kemana makanan ikan yang lamak nih? Ada orangnya kurus. Makannya kencang. Oh syukur juga kalau kencang. Nyaman nikmatnya banyak. Jadi masing-masing lah. Jadi Az-Zubair bin Alwa mengatakan barang siapa mampu menyembunyikan amalan solehnya, maka lakukan. Lakukan. Kita sholat tahajud nggak perlu kita beritahukan kepada orang lain. Nggak perlu. Buat apa? Untuk apa? Untuk persyaratan apa? Kan nggak ada. Belum ada sekarang persyaratan. Walaupun ada juga di suatu pondok pesantren syarat harus sholat tahajud, syarat harus baca Quran 30 juz, 3 juz dan sebagainya. Ada persyaratan. Ibrahim An-Nakhai mengatakan kami tidak suka menampakkan amalan soleh yang seharusnya disembunyikan. Seperti salat Isyraq ini, menurut tuntunannya memang dianjurkan setelah sholat subuh berzikir kada kemana-mana sampai dengan terbit matahari. Beberapa menit kemudian ada yang mengatakan 10 menit, 15 menit baru sholat duha di awal. Sholat duha di awal. Maka pahalanya sholat duha di awal yang namanya sholat Isyraq itu seperti haji dan umroh. Di samping seperti sodakoh dari seluruh sendi yang ada di badan kita. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang lain. Soal orang melihat, ya bagaimana tidak melihat. Bahkan ada sampai seorang ulama itu mengatakan, pindah wadah duduk aja kada boleh, coba. Lalu pulang. Ada pula yang mengatakan, bolehkah ke rumah? Gawe ya di rumah. Ada yang mengatakan begitu. Asal begitu terbit matahari, tambah 10-15 menit, sholat Isyraq di rumah atau duha awal di rumah. Ya memang boleh-boleh saja karena masuk sudah waktu duha. Soal bagaimana pahalanya, itu urusan Allah. Cuman sunnahnya yang ada itu adalah tetap di masjid. Lalu kita lakukan taklim. Termasuk dzikir. Taklim kan dzikir. Kenapa? Karena kita bertaklim ini tidak lagi kita memikirkan apa-apa yang di rumah. Pekerjaan karena terpikirkan. Ngaji nih Pak. Ngaji.
Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa Abu Hazm berkata, sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan kejelekanmu. Kita ini kalau berbuat jahat kan sopan Pak menyampaikan ke orang. Ini berbuat jahat itu sopan. Makanya yang disebut dengan amal kejelekan itu bila kita kisahkan sopan. Pokoknya amal perbuatan apa saja bila dikisahkan ke orang seorang sopan dosa atau sebuah perbuatan dosa. Jadi kalau kita menceritakan ke orang tidak merasa sedih, tidak merasa susah, senang, nah, itu ada apa ini? Makanya dosanya lipat kalau ada orang mengisahkan kejelekan seorang Ikam Daulah. Aku bari waktu anom. Apa saja kejelekan aku lakukan. Tak usah dikisahkan. Pun bebinian tuh bahaya. Oh, model bangga kayak itu nah. Oh ya ini ada Tuhannya. Wah, syukur ya mau taubat. Cuman kan kejelekan itu jangan dikisahkan ke orang. Seperti kebaikan kita, kalau bisa tidak usah dikisahkan. Buat apa? Ulun ini Pak aja, namun kada sembahyang tahajud, sakitan awak bila siang. Oh my, bila sama aja bila ulun kadang baca Quran, ya, apakah? Insya Allah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.